bottles, popping bottles. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga saya dapat menyusun bisnis plan yang berjudul Cemilan Fruit Oreo untuk mengikuti Entrepreneurship Award 4 2020. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati Ibu Sunreni SEMM dan teman-teman yang tengah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja. Pada perkuliahan kita minggu ini, saya sebagai moderator Anissa Epetman Putri untuk itu akan membuka acara perkuliahan kita pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada perkuliahan kita hari ini, izinkan kami kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Cemilan Fruit Oreo yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Epetman Putri, BP 19.035-10-10-3, dan dengan rekan-rekan saya, Fatur Rahma Aulia Sandi, Ferry Ardiansyah, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Eka Sakti Padang. Dalam penyusunan bisnis plan ini, saya tidak terlepas dari bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi arahan, masukan untuk saya dalam pembuatan bisnis plan. Saya menyadari dalam penyusunan bisnis plan ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa maupun isi, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembuatan Microsoft Point atau Cemilan Fruit Oreo, terdapat beberapa hal yang dapat kami uraikan. Yang pertama, huraian akan saya bacakan sendiri, Anissa Epetman Putri. 1. Latar belakang. Oreo adalah cemilan sejenis biskuit yang terdiri 2 biskuit, coklat dan krim putih di tengahnya. Masyarakat umumnya memiliki cara populer untuk memakan Oreo, yaitu dengan cara menyelupkan ke dalam susu atau menikmatinya dengan segelas teh panas atau segelas kopi. Di awal 1900-an, Oreo belumlah dikenal, tetapi di tahun 1980-an sampai saat ini, Oreo menjadi bagian dari manusia karena menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang begitu melekat anak-anak yang lahir di tahun 70 dan tahun 80-an. Khususnya di Amerika dan Eropa, begitu akrab dengan keberadaan Oreo. Bentuk Oreo di awal terciptanya itu hampir sama persis dengan bentuk Oreo yang kita kenal sekarang. Sedikit yang membedakan adalah bentuk motifnya. Di kedua lempengan, coklatnya, desain itu tidak pernah berubah sampai pada akhirnya Nabisco memproduksi Oreo dalam banyak versi, seperti versi double stuff pada tahun 1975, versi Halloween pada tahun 1991, dan versi Natal pada tahun 1995. Kami sekelompok mahasiswa memilih usaha ini agar biskuit tidak lagi dinikmati dengan cara yang biasa masyarakat lakukan. Maka dari itu kami membuat cemilan renyah dengan rasa gurih dan manis ini dengan modifikasi
yaitu digoreng dengan balutan tepung lalu diberi topping kekinian seperti green tea, coklat, keju, atau dapat di-mix dan diberi almond seperti tambahan topping. Kenapa kami memilih usaha ini? Juga bahan dasarnya yaitu Oreo, lagi sedang hits-hitsnya di kalangan anak muda. Apalagi jika tambahin topping pasti akan menambahkan citra rasa dan sangat cocok bagi semua kalangan. Dan bedanya usaha kami dengan yang lain yaitu kami menghidangkannya tidak hanya memakai Oreo yang hanya rasa vanila, tetapi juga memakai rasa Oreo yang lainnya, sehingga konsumen dapat memesan dengan selera mereka. Olahan cemilan ini dibuat tidaklah menguras modal yang banyak, maka dari itu juga cemilan ini sangat sesuai dengan kantong mahasiswa. Kami berusaha membuat olahan cemilan ini dengan rasa yang berkualitas, dengan harga yang murah dan beda dari pesaing yang lainnya. 2. Tujuan bisnis. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan perusahaan yang menyediakan makanan yang halal. Yang kedua, bergizi, enak, kualitas yang baik, serta harga terjangkau. Yang ketiga, melakukan inovasi dan citra rasa terbaru untuk hidangan berbahan dasar Oreo ini, serta berusaha membuat cemilan ini berbeda dengan pesaing lainnya. Melakukan promosi dan testimoni menarik di media sosial agar dapat menarik min pelanggan. Dengan menjalankan bisnis cemilan Ifrit Oreo, maka dapat memenuhi permintaan konsumen dan pencinta cemilan Ifrit Oreo. B. Cita-cita yang ingin dari menjalankan bisnis cemilan Ifrit Oreo ini yaitu, yang pertama, dapat menjalankan bisnis ini dari tahun ke tahun. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan masyarakat dari kalangan bawah hingga dapat menambah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, dapat memiliki penghasilan sendiri. 3. Deskripsi produksi. Yang pertama, produk yang direncanakan adalah cemilan Ifrit Oreo. Yang kedua, keunggulan dari cemilan Ifrit Oreo yaitu saya buat dengan bahan yang berkualitas dan rasa yang tidak mengecewakan konsumen, dan meningkatkan hasil olahan dari Oreo dan tepung, menjadi produk makanan yang bervariasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas sebagai salah satu makanan alternatif pengganti cemilan yang mengandung karbohidrat yang enak dan bergizi, juga dapat meningkatkan nilai jual dari harga biskuit Oreo. Yang ketiga, pesaing terdekat adalah pebisnis yang memasarkan produknya dengan menyediakan tampar yang lebih baik, menarik seperti minimarket dan supermarket. Yang keempat, bahan baku dan SDM yang dibutuhkan tersedia di lokasi. Bahan baku mudah didapat karena bisa langsung dipasok di supermarket terdekat. Bahan bakunya seperti tepung, gula, susu, margarin, minyak goreng, Oreo dari berbagai rasa, dan dari brand yang ternama dan sudah lulus BPOM. Yang berada di pasaraya, sumber daya manusia atau SDM adalah remaja yang lulus sekolah dan belum memiliki pekerjaan. 4. Perencanaan pemasaran bisnis. Pertama, target pasar cemilan Oreo adalah kaum remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak yang berada di Kota Padang, khususnya, dan di Indonesia umumnya. Yang kedua, besarnya proyeksi untuk permintaan dan penawaran dapat kita lihat pada tabel 1. Tabel 1 yaitu proyeksi permintaan dan penawaran dari tahun 2020 sampai pada tahun 2024. Dapat kita lihat pada tabel, pada tahun 2020, permintaan per unitnya 14.000, penawarannya per unit 20.000. Sedangkan pada tahun 2021, permintaan unitnya 19.600,
sedangkan penawaran unitnya 29.000. Itu terjadi peningkatan dalam setiap tahun hingga sampai pada tahun 2024 permintaan per unitnya 53.782, sedangkan penawarannya terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2024, penawaran per unitnya 88.410. C. Asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi permintaan dan penawaran. Berdasarkan hasil survei dari pecinta cemilan Sweet Oreo di daerah Kota Padang, menunjukkan bahwa permintaan cukup banyak. Sementara industri rumah tangga yang membuat di Kota Padang tidak ada. Berdasarkan kejadian seperti itu, orang yang pecinta cemilan Sweet Oreo sangat senang sekali apabila ada industri rumah tangga yang membuat bisnis cemilan Sweet Oreo dengan harga yang cukup murah dan sangat enak. Jadi total permintaan selama 1 tahun untuk satu cabang daerah adalah 14.000 per unit, atau dalam kurung 1.200 per unit dikali 12 bulan, karena dalam 1 tahun itu terdapat 12 bulan. Selanjutnya, bisnis ini akan memperkirakan produksi pada tahun 2020 adalah 16.200 unit, atau dalam kurungnya bisa kita rincikan 1.350 per unit dikali 12 bulan, karena dalam 1 tahun juga terdapat dalam 12 bulan. Jadi terdapat totalnya 16.200 unit. Jumlah tenaga kerja di sini 3 orang yang terdiri dari 1 orang tenaga kerja, pemilik di bagian pemasaran, dan 2 orang direkrut bagian produksi. 1 orang tenaga kerja mampu menghasilkan 20 unit per hari. Berhubung tenaga kerja produksi ada 2 orang, maka cemilan Sweet Oreo mampu terselesaikan. Proyeksi permintaan diperkirakan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebesar 20% dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Kemungkinan dari permintaan konsumen akan terus mengalami peningkatan untuk tahun berikutnya. Begitu juga dengan penawaran yang akan direncanakan untuk penawaran sebesar 20% untuk setiap tahunnya. D. Strategi atau program pemasaran yang akan dijalankan yaitu sebagai berikut. 1. Produk yang dihasilkan adalah cemilan Sweet Oreo. 2. Harga ditetapkan berdasarkan perhitungan besarnya biaya yang dibutuhkan, ditambah dengan presentase keuntungan yang diinginkan. Harga yang ditentukan beragam sesuai dengan jumlah topping yang diinginkan. Secara garis besar, harga Sweet Oreo yang dijual secara langsung dan tidak langsung melalui online ataupun offline. Ini mulai dari 10.000 hingga 15.000. Yang ketiga, tempat. Saluran distribusi yang digunakan dalam menjalankan bisnis cemilan Sweet Oreo adalah gambar 1, distribusi secara tidak langsung atau indirect, yaitu dari industri rumah tangga, lalu kita ke toko online untuk kita pasarkan, hingga konsumen dapat merasakan dari cemilan Sweet Oreo ini. Yang keempat, promosi. Promosi yang akan dilakukan dalam menjalankan bisnis cemilan Sweet Oreo adalah melalui iklan di medsos atau media sosial, mouth to mouth, and door to door. Yang kelima, proyeksi keuangan. Yang pertama, alokasi biaya cemilan Sweet Oreo. Untuk mengetahui alokasi biaya cemilan Sweet Oreo pada tahun 2020 yang menjadi acuan untuk meramal biaya bahan untuk tahun berikutnya bisa kita lihat pada tabel 2, alokasi biaya bahan cemilan Sweet Oreo tahun 2020. Jenisnya dapat kita lihat pada layar ini. Bahan baku tepung terigu, tepung maizena, keju atau aneka topping lain, garam, baking powder, telur, susu cair, gula pasir, pengarai, gearbox, Oreo biskuit, kompor, bahan-bahan lainnya seperti minyak goreng, plastik, pengemas, hingga kuantitasnya atau banyak bahan yang dibutuhkan, hingga harga dari masing-masing yang kita beli itu, lalu jumlahnya.
jumlah dari bahan ini, kuantitas dikali harga hingga terdapat jumlah. Misalnya 2 kg dikali 10.000, maka jumlah harganya itu 20.000. Per kilogramnya itu totalnya 10.000. Karena kita beli 2 kilo, makanya 20.000. Hingga dapat total biaya bahannya itu sebesar 6.426.000. Tabel 3, alokasi total biaya bahan cemilan Fruit Oreo dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Biaya-biaya yang kita keluarkan atau total biayanya itu ada bahan baku, bahan lain-lain, biaya tenaga kerja produksi, biaya tenaga kerja promosi, biaya transportasi, biaya administrasi, biaya listrik dan air, dan total biaya dari keseluruhan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dapat kita lihat, bahan baku pada tahun 2020 itu sebesar 5.250.000, hingga terdapat penaikan terus sampai pada tahun 2024 sebesar Rp23.270.658. Dan bisa kita lihat pada bahan lain-lain pada tahun 2020 3.010.000, hingga tahun 2024 terdapat kenaikan signifikan juga sebesar Rp13.554.724. Hingga biaya listrik pun juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar Rp600.000 sampai pada tahun 2024 sebesar Rp2.652.304, dengan total pada tahun 2020 itu terdapat 38.824, pada tahun 2001 sebesar Rp56.294.800, dan pada tahun 2022 Rp81.627.460.000, dan pada tahun 2023 Rp118.359.810.000, dan pada tahun 2024 total biaya itu sebesar Rp171.621.735. Dengan proyeksi rugi atau laba bisnis cemilan Fruit Oreo, dapat kita lihat pada tabel, jenis makanannya itu cemilan Fruit Oreo. Dan dengan produksi per unitnya 10.000, harga per unitnya itu 15. Dapat kita kalikan, dapat jumlah 150. 150.000 ini bisa kita kalikan 10.000 dikali 15.000 sama dengan 150.000. Total pendapatan kita berarti 150 juta. Lalu pada tahun 2020 hingga tahun 2024, pendapatan kita semakin meningkat atau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat pada tahun 2020 pendapatan kita itu sebesar 150 juta, hingga pada tahun 2024 pendapatan kita sebesar Rp663.075.938. Nah, di sini pada tabel 6, proyeksi rugi atau laba cemilan Fruit Oreo dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Tahun 2020 sampai tahun 2024, pendapatan kita itu sebesar, pada tahun 2020 pendapatan sebesar 150 juta. Biaya-biaya pada tahun 2020 itu sebesar 38.824.000, dengan laba kotornya sebesar Rp1.111.176.000, dengan pajak 1% dari total laba kotor itu sebesar Rp1.111.076, dengan laba bersih atau EAT itu Rp164.240, hingga dapat pada tahun 2020 dengan pendapatan sebesar Rp663.075.938,
dengan biaya total pada tahun 2024 171.621.735 dengan laba kotornya sebesar 4.091.454.203 rupiah. Dengan pajak 1% itu sebesar 4.914.542 rupiah. C. Kebutuhan dana untuk modal awal bisnis camilan Fruit Oreo itu sebesar 38.824.000. Dengan sumber pembiayaan bisnis camilan Fruit Oreo ini adalah menggunakan modal sendiri. Lalu selanjutnya, Net Present Value atau NPF bisa bisnis camilan Fruit Oreo. Total biaya yang dikeluarkan untuk 5 tahun mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah sebesar 449.727.812 rupiah. Total kas yang diproyeksikan adalah sebesar 3 juta. Dengan demikian, total COF adalah sebesar 4.990.727.812 rupiah. Dapat kita lihat pada tabel 7 nilai present value. Tahun 2020 itu chiefnya sebesar 110.064.240 rupiah dengan PV-nya sebesar 104.188.035 rupiah hingga terdapat pada tahun 2004 chiefnya 4.406.539.661 rupiah dan PV-nya pada tahun 2024 itu sebesar 369.986 rupiah dengan total PV-nya itu sebesar 1.082.716.811 rupiah. Jadi NPF yang didapat adalah sebesar 612.989.006 rupiah. Dengan rincian yang bisa kita cari itu 1.082.716.818 rupiah dikurang dengan 469.727.812 rupiah. Kriteria investasi NPF. Jika NPF kecil dari 0, maka rencana proyeksi atau usaha layak dilaksanakan. Namun, jika NPF kita ini kecil dari 0, maka rencana proyek atau usaha tidak layak dilaksanakan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bisnis camilan Fruit Oreo layak dilaksanakan karena memiliki NPF besar dari 0 yaitu 612.989.006 rupiah. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi keuangan bisnis camilan Fruit Oreo yaitu 1. Biaya tahun 2020 adalah sebagai berikut. Bahan baku camilan Fruit Oreo sehat dibeli di pasar untuk memproduksi camilan Fruit Oreo sebesar 20.000 unit. Jumlah tenaga kerja di bagian produksi adalah 2 orang dengan upah sebesar 800.000 per orang dalam sebulan. Jumlah tenaga kerja di bagian promosi yang merupakan pemilik bisnis adalah 1 orang dengan kompensasi 800.000 per bulan. Pembelian bahan dilakukan 2 kali dalam setahun.
dan biaya yang dikeluarkan setiap kali pembelian adalah 192.000. Dengan demikian, besarnya biaya transportasi untuk 1 tahun adalah sebesar 384.000. Dengan rincian, dua ini kita dapat karena dalam 1 tahun kita melakukan 2 kali pembelian, maka dikalikan dengan total dari pembelian bahan yang dilakukan dalam 2 kali dalam setahun itu 192.000. 192.000 dikali 2 dapat hasilnya 384.000. Biaya administrasi yang dikeluarkan adalah sebesar 65.000 per bulan yang digunakan untuk membeli gas. Yang terakhir, biaya listrik dan air diperkirakan sebesar 50.000 per bulan. Lalu yang kedua, total biaya tahun 2021 naik 45% dari tahun 2020, dan untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 juga diperkirakan naik 45%. Yang ketiga, total pendapatan tahun 2021 naik sebesar 45% dari tahun 2020, dan untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 juga diperkirakan naik sebesar 45%. Analisis resiko bisnis. Itu terdapat beberapa faktor yang akan menjadi resiko utama yang berpotensi atau menggagalkan bisnis cemilan Fruit Oreo, yaitu cemilan Fruit Oreo mudah ditiru oleh pesaing lain karena proses yang tidak terlalu sulit. Yang kedua, pesaing dengan lebih mudah akan memasuki pasar yang sudah dikuasai karena kemajuan teknologi. Yang ketiga, bahan baku dari bisnis ini adalah cemilan Fruit Oreo yang sebagian ada bersifat target, batasan pemakaian, atau waktu kadaluarsa batas pengonsumsinya dan pengolahan bahannya. Hal ini dapat berdampak dalam proyeksi cemilan Fruit Oreo. Namun dengan adanya bahan baku yang ada batas serta target batasan, waktu kadaluarsa ada baiknya sebelum melakukan transaksi pembelian bahan baku di pasar, ada baiknya melakukan pengecekan tanggal, bulan, serta tahun kadaluarsanya terhadap bahan baku yang akan dibeli, untuk mempertahankan mutu dari cemilan Fruit Oreo agar konsumen merasa tidak ada ketakutan akan kadaluarsa bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan cemilan Fruit Oreo. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.